Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang bergerak di bidang kemasan. Tetapi berbeda dengan Pebit yang sebelumnya kita bahas di mana spesialis mereka kebanyakan di bidang plastik. Perusahaan yang akan kita bahas kali ini mereka spesialisnya agak beda ya. Memang ada sedikit produk plastik, tetapi mereka lebih spesialis ke bidang kertas. Kita akan membahas Suprama Tbk dengan kode emiten SPMA atau kita panggil aja SPMA. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk dapat ikut giveaway daripada channel ini, di mana ada giveaway First Month Monetize. Pada bulan April tahun 2022, pertama kali channel ini melakukan monetisasi, ya. Jadi ada sedikit giveaway buat teman-teman. Untuk syarat-syarat gimana cara ikut giveaway-nya bisa nanti diakses di channel ini di bagian community. Nanti akan akan terpampang apa aja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengikuti giveaway daripada channel ini. Lalu sekarang kita akan langsung masuk saja ke penjelasan daripada SPMA, perusahaan kertas. Kita lihat dulu sejarah daripada SPMA ini, di mana mereka didirikan di Surabaya pada tahun 1976 di atas lahan seluas 5 hektar dengan jumlah pekerja pada waktu itu ada 100 orang, di mana roll paper jumbo pertama diproduksi pada tahun 1978 dengan menggunakan satu unit mesin kertas berkapasitas 6.000 ton per tahun ya. Untuk merespon permintaan kertas di Indonesia yang terus bertambah, tahun 83 mereka memutuskan untuk melakukan ekspansi pertama dengan memberi 3 unit mesin kertas dengan total kapasitas produksi menjadi 36.000 ton per tahunnya ya. Lalu dengan rencana industrialisasi dari pemerintah Indonesia di awal 1900-an, pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri akan kertas yang terus meningkat, makanya mereka berinvestasi dengan menambah 2 unit kertas baru lagi, mesin kertas baru dengan total kapasitas mencapai 78.000 ton per tahun ya, 78.000 ton per tahun. Lalu menghadapi era globalisasi, mereka memutuskan untuk bergerak selangkah lebih maju dengan menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 15 November 1994 ya. Mutu, keandalan, dan pelayanan adalah budidaya perusahaan kami, budak perusahaan mereka. Dengan visi inilah mereka membangun power unit yang berkapasitas 27 MW pada tahun 1997 ya, dengan tujuan agar tersedia energi listrik yang cukup dan stabil pada saat produksi berlangsung, sehingga mutu yang baik tetap dipertahankan dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya. Lalu pada tahun 2015 mereka memiliki 8 unit mesin kertas dengan kapasitas 230.000 ton per tahun, berdiri di atas lahan seluas 28 hektar dengan beraneka ragam produk kertas industri, kertas kualitas tinggi, serta tisu ya. Lalu mereka juga ada manajemen mutu yakni ISO 9001-2000 pada tahun 2003. Juga atas komitmen mereka sebagai produsen kertas yang ramah lingkungan, mereka memperoleh sertifikat FSC pada tahun 2012 dengan ISO 14001-2015 pada tahun 2016. Dan itulah sekilas daripada sejarah daripada Suprama yang sudah berdiri cukup lama bergerak di bidang kertas ya. Produk-produk mereka sudah sangat terkenal seperti Plenty, CUU, dan Cap Gajah ya. Untuk lebih dekatnya kita lihat dulu produk-produknya apa aja. Pertama di bidang kertas ya. Pastinya kertas itu bukan hanya tisu yang disebut dengan laminated wrapping craft ya, dengan merek Gajah. Merupakan kertas craft coklat dengan laminasi plastik yang biasanya digunakan untuk bungkus makanan. Lalu juga ada Samsung Craft, MG Paper, lalu ada lagi ke duplex box board ya untuk berbagai jenis produk, lalu sandwich wrapped craft recycle, dan lain-lain. Untuk produk selanjutnya yang bergerak di bidang tisu dan tower ya, ada Plenty dan ada lagi CU. Ada banyak sekali di sini. Ada dari tisu kamar mandi juga ada, tisu wajah juga ada, lalu tisu serbet juga ada. Bahkan cotton napkin juga ada, dinner napkin, luncheon napkin. Dan juga ada lagi carrier tissue, hand tower, hand roll tower, industrial roll tower juga ada, lalu clinical roll tower juga ada. Lalu untuk kitchen tower ada kitchen tower. Dan itulah sekilas produk daripada SPMA ini. Memang mereka sangat spesialis di bidang kertas, khususnya tisu ya. Ini bersaing ketat dengan perusahaan INKP dan Tekim sih. Kalau dibilang apakah bersaing dengan Pebit, sebenarnya ada beberapa produk mereka yang cukup bersaing ketat ya, khususnya di bidang pembungkus makanan.
Dimana sebelumnya Pebit juga punya ada merek pembungkus makanan. Meskipun mereka lebih spesialis di bidang plastik sih, tapi bisa dibilang plastik pembungkus makanan ini juga ada plastik dan ada kertasnya. Jadi ini adalah blending antara plastik dan kertas. Itulah kenapa Pebit yang bergerak di bidang plastik pun ada memproduksi kertas plastik yang satu ini. Termasuk juga SPMA ini yang bergerak di bidang kertas, kenapa bisa memproduksi kertas berplastik ini juga. Karena memang ini produk yang cukup memiliki nilai guna yang cukup tinggi ya, karena mereka ini dapat terorganisasi dengan baik, dapat diproses dengan baik sehingga tidak terlalu membahayakan lingkungan, dan juga mereka cukup tahan terhadap minyak dan air karena ada lapisan plastiknya. Dan tentu saja melalui hal itulah penemuan kreatif dengan Pebit sih malahan lebih sehat, karena produk mereka itu kertas mudah terurai sehingga ya lebih sehat untuk lingkungan. Tentu saja kalau hanya berkaca dari terurainya sih nggak adil ya, karena produksi daripada kertas itu tentu saja membutuhkan pohon, dimana kalau dipakai terlalu berlebihan juga nggak sehat, karena kalau pohon itu ditebang terlalu berlebihan tanpa adanya aksi reboisasi, maka itu dapat berbahaya kepada lingkungan juga. Jadi baik lagi, ada kelebihan dan kekurangan daripada produk masing-masing, termasuk SPMA ini. Tetapi saya yakin bahwa CSR, Corporate Social Responsibility daripada SPMA ini dan juga Pebit pastinya bagus, karena mereka perusahaan yang besar, sudah IPO dan membukukan laba yang bagus sampai mereka bisa masuk salah satu calon dalam watchlist bulan Mei tahun 2022, termasuk SPMA ini. Tapi sayang sekali ada satu kriteria yang tidak diloloskan saya untuk SPMA ini ya. Kriteria yang mana? Kita akan lihat sama-sama ya. Untuk prospeknya sih bagus banget, tapi untuk 4 kriteria ini apakah lolos? Kita akan lihat sama-sama untuk SPMA yang satu ini. Pertama kita lihat dulu pemegang saham daripada SPMA dengan porsi masyarakatnya sebesar 7,6%. Ini kecil banget tapi masih memenuhi ketentuan free float 7,5% daripada OJK. Dengan pemegang saham teratas ada PT Gloria Jaya Gempita yang kebetulan di sini nggak ada beritanya. Jadi kita langsung lanjut aja ke statistik, di mana kuartal pertama tahun 2022 udah update, dan seperti biasa di pembungkus makanan laba mereka naik pada tahun 2022. Dengan fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit, itu berarti penjualan produk kertasnya bagus banget. Dengan PR-nya 5,8 kali, ini bagus. Dengan PBV-nya 0,9. Operating profit margin 14%, nice. Dengan net profit margin 10%, ini juga nice banget. Dengan query ratio-nya 205%, bagus banget. Lalu untuk tes terakhir kriterianya ini yang nggak lolos daripada SPMA, yakni turnover-nya cuma 961 juta. Dikit lagi memang masuk ke dalam 1 miliar, tapi kenapa nggak saya loloskan? Karena masih banyak saham-saham yang lebih menarik daripada SPMA ini ya. Jadi kalau misalnya ada satu kriteria yang nggak lolos, saya langsung diskualifikasi. Lebih baik mendapatkan beberapa saham bagus daripada terlalu banyak saham-saham yang mungkin nggak terlalu lolos kriteria saya. Jadi demikian pembahasan tentang SPMA. Memang sedikit lagi sih dapat lolos, tapi ya saya tetap ya. Semoga video ini dapat menjadi referensi apakah memasukkan SPMA ini ke dalam watchlist atau tidak. Kalau saya sendiri sih masih belum ya, karena memang turnovernya masih belum terlalu nendang bagi saya. Demikian pembahasan SPMA, produsen kertas, produk-produk kemasan daripada kertas, dan juga ada sedikit plastik di dalamnya yang cukup cuan pada tahun 2022 ini. Yang cukup menarik, tinggal ditingkatin lagi turnover daripada saham ini, karena posisi publiknya memang kecil sehingga cukup kecil turnovernya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.